kunci doa yang membalikkan keadaan perlu ketaatan untuk memperoleh kepekaan. Tuhan tidak pernah paksa saudara. Saudara mau percaya, mau bertindak, Tuhan tidak pernah paksa. Keberhasilan itu karena Roh Kudus tidak pernah salah menempatkan. Ya, karena Roh Kudus tidak pernah salah. Doa itu menggoyang fondasi itu yang mengikatmu. Akar penyakitnya itu yang dihancurkan dengan doamu. Akar kegagalan itu yang dihancurkan. Akar yang menipumu, yang merusakmu, teritorial itu akarnya digoncang oleh doamu. Saudara diberkati untuk dia. Saudara melayani untuk dia. Saudara sekolah pintar tar untuk dia. Itu tujuan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik atas kami. Mari Engkau mengurapi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi setiap kehidupan kami. Supaya kami memahami dan mengerti akan isi hati-Mu. Engkau Bapa yang baik atas kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Hanya kami doa itu buat jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mampukan mereka Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, biarlah hati kami membuka hati untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, ya. Sungguh sangat luar biasa pagi hari ini bahwa setiap kita pribadi, lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini terima kasih juga buat tim Praise and Worship untuk memimpin kita di dalam pujian, pengagungan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman tentang berjalan dipimpin Roh Kudus. Ini sangat penting sekali. Ya, berjalan dipimpin Roh Kudus. Nah, saudara lihat, ada sebuah pagi hari ini saya berbicara tentang history. Ya, ada khotbah-khotbah tentang berbagai macam tipikal. Tapi pagi hari ini saya berbicara tentang typical history, berbicara tentang sejarah. Tetapi di balik sejarah itu ada sebuah makna firman yang menjadi pembelajaran berharga buat kita ke depan. Kalau saudara berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan melihat bagaimana kita bisa mengubah keadaan. Wow, ini sangat luar biasa. Saya punya pemahaman bagi saudara, di samping iman, pengharapan, keyakinan, kepercayaan, saya percaya bahwa jemaat itu tidak pernah dirancangkan Tuhan untuk mengalami kegagalan. Ya, saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, sebagaimana Rasul Paulus juga demikian. Ketika dia percaya bahwa mengambil sebuah tindakan untuk mempercayai Yesus, meninggalkan semua latar belakangnya, kepercayaan itu ketika dia berjalan, dia juga punya liku-liku kehidupan. Maka itu pelajaran dalam Kisah Rasul 16 adalah bukan sekedar pemahaman, tetapi ini adalah sebuah sejarah, histori Rasul Paulus. Saudara lihat ya, di dalam pemahaman ini, ya, perjalanan yang berjalan dipimpin Roh Kudus. Kisah perjalanan hidup Paulus di Filipi. Ya. Dan kalau saudara lihat, ini ada gambar reruntuhan daripada setiap acara opera, kesenian yang diadakan ya di Filipi ini, tetapi ini menjadi sebuah reruntuhan kota yang sangat diberkati ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi ini adalah sebuah sejarah di mana pesan Paulus supaya kita mengalami hidup maksimal dari histori ini. Dan lihat, Filipi ini adalah sebuah tempat kota perdagangan di atas bukit. Ya, Filipi ini adalah salah satu kota Makedonia di mana sebelah timur Yunani. Ya, pada waktu dipimpin, ya Filipi ini dipimpin oleh seorang raja, ya, daripada Raja Filipus II, ayah dari Alexander Agung. Peperangan demi peperangan terus terjadi. Peperangan pertama, ya, daripada Filipus ini, ya, dia merebut sebuah kota dari peperangan. Dan pada waktu sekitar abad ke-4 Masehi itu Filipus
mengalami sebuah kemenangan dalam peperangan. Dan pada waktu sebuah sejarah mencatat, Filipus ini pun juga mengalami kekalahan dari Raja Octavianus, ya, dan Antonius. Ya. Pada waktu mereka berperang ini, baik Octavianus maupun Antonius ini, pada waktu abad ke-31 mereka juga ikut berperang. Pada waktu mereka berperang bersahabat, mereka menang dalam peperangan, dan pada perjalanan hidup mereka pun juga saling serang menyerang, sehingga saudara lihat, Antonius mengalami kekalahan raja ini. Nah, pendukung Antonius, Raja Antonius ini, dibuang di Filipi. Nah, di Filipi ini sedikit sekali orang Yahudi. Ini buangan orang-orang Rom. Ya. Dan pembelajaran buat kita adalah perjalanan hidup seorang yang tidak pernah lepas dari masalah. Rasul Paulus ini melayani Filipi adalah salah satu kota yang pertama dilayani oleh Paulus. Pemberitaan Injil di Eropa ini pertama kali itu ada di Filipi. Itu pertama kali. Nah, siapa yang memenangkan kota ini? Siapa yang memberitakan Injil di kota ini? Itu Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mencetak sejarah, memenangkan sampai 7 gereja di situ. Ya, saudara lihat, tetapi perjalanan Rasul Paulus ini penuh liku-liku kehidupan dan tidak mudah. Saya mau katakan begini, kalau Rasul Paulus tidak dituntun Roh Kudus, maka dia tidak bisa mencetak sejarah di Filipi ini. Apa sih makna dari pelajaran buat kita? Kenapa Rasul Paulus menyampaikan, menulis di dalam kitab ini, bahkan dia menulis surat Filipi kepada jemaat Filipi. Kenapa Rasul Paulus mencatat? Ya, kenapa yang dibawa ini juga Lukas? Maka Lukas mencatat. Ya, Lukas pun mencatat kejadian demi kejadian di antara Injil sinoptik, baik Markus, Matius maupun Lukas ini kalau mencatat, dia harus perlu bukti dulu. Dia bukan sekedar mendengar, tetapi dia mengatakan, benar nggak Paulus ini ke Filipi? Dan dia catat. Jadi akurat sekali Lukas ini mencatat. Sangat akurat. Nah, Lukas mencatat 2. Pertama Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas mencatat. Dan lihat, pembelajaran daripada Rasul Paulus ini adalah perjalanan hidup seseorang pendoa, hidup seorang penginjil. Nah, saudara lihat, ada beberapa banyak yang kita tidak mengerti. Yang saya tahu adalah pada waktu janda pelayanan Elisa, di situ ada seorang wanita ditinggalkan oleh seorang suaminya nabi dan meninggalkan 2 orang anak yang terlilit oleh utang piutang. Lalu Elisa berkata, apa yang engkau miliki? Aku hanya memiliki 1 buah buli dan di situ ada minyak yang sedikit. Elisa berkata, cari ke tetangga-tetanggamu, kumpulkan. Ya, dan anak-anaknya bersama ibunya itu mengumpulkan buli-buli. Masihkah ada buli-buli itu, kata ibunya? Sudah tidak ada lagi, ibu. Artinya, sebatas itu, seorang ibu dan 2 orang anak berkata, hanya ini yang aku punya. Maka minyak itu berhenti. Ketika buli-buli itu di dalam diri kita, kita minta, kita siapkan seberapa wadah, seberapa hatimu untuk membuka Roh Kudus bekerja, maka segitu juga yang Tuhan berikan. Kalau saudara minta lebih lagi, maka saudara akan ditambahkan. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan hanya sebegini saja Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan kapasitas yang saudara miliki. Saudara hanya sebatas pendengar, Tuhan akan kasih engkau menjadi pendengar yang baik. Haleluya. Kalau saudara akan menjadi pelaku, saudara akan menjadi pendoa, maka Tuhan akan berikan kapasitas sebuah urapan.
Saudara menjadi seorang gembala, maka Tuhan akan berikan menjadi urapan gembala. Tolong catat baik-baik. Urapan apa yang kau terima hari ini, kalau engkau minta menambah kapasitasmu, maka itu ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Maka Tuhan akan berikan. Kalau saudara hanya 1 talenta, dan saudara tidak diberikan sebuah kepercayaan, ketika saudara diberikan kepercayaan 2 talenta, saudara tidak pegang 2 talenta, maka Tuhan katakan, aku akan ambil itu, aku berikan kepada orang lain. Ya, Rasul Paulus paham dengan talenta ini. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah tantangan, dia berjalan sesuai dengan talenta yang sudah diberi kepada dia, dan dia berjalan di dalam Roh Kudus yang menuntun talenta yang dia diberikan. Saudara juga sedemikian. Ya, nah, dari lihat, doa sarana komunikasi dan menyentuh hati Tuhan. Doa itu sarana Rasul Paulus menyentuh tahta sorga. Untuk apa? Mengubah keadaan dia yang di dalam keadaan tidak berdaya, di penjara, di kerangkeng besi, dan dipasung. Itu pertama, belum yang kedua. Ya, dari lihat, kunci doa adalah perlu ketaatan untuk memperoleh kepekaan. Kunci doa yang membalikkan keadaan perlu ketaatan untuk memperoleh kepekaan. Kisah 16 mencatat bagaimana kepekaan Rasul Paulus. Kalau saudara memiliki sebuah kepekaan, satu kunci yang Rasul Paulus ajarkan adalah pelajaran kau taat dengan Roh Kudus. Kisah 16 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudara lihat, ayat 29 ini menjadi catatan dia membawa suluh. Nanti saya berikan pengertian. Berarti itu obor, artinya kalau dia bawa obor sampai tidak melihat Paulus Silas di dalam, maka dia bawa suluh, artinya pada waktu itu suasana gelap. Suasana malam hari. Nah, ini yang kita pelajari. Saudara lihat. Di dalam diri kita ada kekuatan yang besar. Apabila di dalam diri kita ada kekuatan yang besar apabila yang pertama, saudara ya. Nah, belajar peka dan tunduk kepada kemauan Roh Kudus. Kisah 16 ayat 25 bukan berdiri sendiri. Ayat 25 ini harus kita lihat dulu dari historisnya, dari ayat-ayat sebelumnya. Maka kalau dilihat dari ayat sebelumnya, ini adalah sebuah sejarah perjalanan. Ya, bagaimana Paulus menyeberang ke Makedonia. Bagaimana di sini Timotius turut ikut serta dengan Paulus. Lukas juga ikut serta. Dan pada waktu dia ketemu, ya, di dalam ayat ini apa sih yang mau kita sampai? Apa sih Rasul Paulus mau sampaikan tentang dituntun oleh Roh Kudus ini? Ya, kalau kita lihat dulu, beri ruang untuk dipimpin Roh Kudus. Mari kita lihat ya.
kepekaan itu harus diikuti dengan ketaatan. Mari kita baca ayat 4 dan 7 dulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi ini ada sebuah rapat di Yerusalem. Memutuskan untuk perjalanan Paulus dan Silas ini. Mereka semua sudah dikasih tahu, tolong dukung juga kami dalam doa, dalam pelayanan ini. Dalam penginjilan ini, dalam menyampaikan kabar baik ini. Dan mereka sudah menyampaikan di Yerusalem. Ya, buat para penatua, para pengurus dikatakan, disampaikan supaya apa yang mau disampaikan dalam hal ini. Ayat selanjutnya, 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Rasul Paulus kalau menginjil, dia menitip pesan kepada jemaatnya. Supaya tetap percaya, tetap beriman, tetap teguh, tetap mengelola dengan baik ketika aku pergi nanti. Artinya Rasul Paulus ketika pergi pelayanan, dia nggak mau di tempat pelayanannya justru mengalami kendala. Ya. Maka sebab itu dibuatlah kesepakatan di Yerusalem ini. Terus ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia. Perhatikan baik-baik ya. Mereka melintasi tanah Frigia. Terus? Dan tanah Galatia. Galatia ini ada di Asia Kecil. Terus? Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara lihat, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Jadi perjalanan itu baik ke Frigia maupun ke Galatia, saudara tahu, Roh Kudus, walaupun itu niatnya baik loh ya. Dia ingin melayani, ingin menginjil, ingin memberitakan. Tapi Roh Kudus bilang gini, jangan pergi ke Asia. Itu pertama. Itu ketaatan Rasul Paulus. Rasul Paulus melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Itu berbicara kepekaan. Terus. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lagi-lagi kedua, Roh Kudus tidak mengizinkan. Niat baik daripada Paulus. Bukankah aku melayanimu Tuhan? Bukankah ini hal yang baik Tuhan? Tapi Roh Kudus bilang jangan pergi ke situ. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik Rasul Paulus. Di dalam pola pikirnya, dalam pemahamannya. Dan lihat, di poin ini B dikatakan, ketika Rasul Paulus ini tidak boleh baik ke Asia Kecil maupun dia tidak boleh ya ke daerah Bitinia ya. Tidak boleh. Lalu apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus berdoa. Saudara, kalau saudara pelayanan, kalau saudara membangun pekerjaan, usaha, bisnis, saya mau sampaikan sebuah pesan. Banyak kali gagal karena itu keinginan saudara. Pada waktu kami pergi, sebenarnya kami itu ke Australia sama anak kami. Sebenarnya. Saya kerja, anak saya kuliah. Lalu pesan Tuhan sampaikan sebuah kota, pulau. Dan saya naik perahu. Ketika naik perahu itu memang ada awan-awan hitam, tetapi Tuhan katakan terobos itu. Dan kami sampai di sebuah tempat. Dan di situ dikatakan di pulau ini. Lalu kami berjalan dari pesan itu. Kami ada di pulau lain. Lalu kami berjalan. Dan mulai saat itu Tuhan tuntun kami. Dan kami tidak mengerti kami harus ketemu siapa. Sama dengan Rasul Paulus ini ketemu siapa di Makedonia. Di Filipina ketemu siapa. Tapi dia disuruh berjalan. Dia punya tujuan ke Asia Kecil. Dia punya tujuan ke tempat
tempat yang lain, Tuhan katakan jangan. Aku mau engkau ke Filipi. Mari kita lihat ayat 8-nya. Terus? Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Penglihatan itu didahulukan ketika Rasul Paulus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia di dalam doa. Terus? Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Iya, Allah memanggil kami Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Allah mau seperti itu bagi kita. Kalau saudara tidak dituntun Roh Kudus, capek saudara. Rasul Paulus seorang rasul. Ketika dia berjalan di dalam doanya, dia mendapatkan sebuah pengertian ilahi, ya, lewat penglihatan, ya, daripada manifestasi Roh Kudus bekerja. Di situ ada namanya marifat, hikmat, dan membedakan segala roh. Manifestasinya yaitu penglihatan. Penglihatan bukan karunia, tetapi penglihatan itu adalah manifestasi Roh Kudus bekerja untuk menyampaikan kepada Paulus, ini yang harus kamu lakukan. Sama seperti waktu Paulus tidak mengenakan, tapi kalau Tuhan sudah tempatkan, dia pasti berhasil di tempat itu. Dan ternyata benar. Di situ kami mulai menaik. Kalau di dalam dunia bisnis. Pada waktu masuk dalam dunia pelayanan, kami cari tempat. Ternyata Tuhan taruh kami itu di Dewi Sri. Itu awal mulanya kami berjalan. Dan kami siapa yang kami ketemu? Kami cuma 4 orang. Tapi yang kami membuat sebuah pemahaman, Roh Kudus tidak pernah salah memberikan sebuah pengertian kepada kami sebagai hambanya. Saya mau katakan, nah kau klaim baik-baik. Kalau anakmu sekolah juga demikian, jangan coba-coba. Geluti, doakan. Dan beberapa banyak kesaksian punya keinginan di tempat ini. Ternyata Tuhan taruh di tempat ini. Saudara, ketika saudara hal-hal kecil Tuhan akan jawab. Pelajaran kemarin, hal yang kecil pun Tuhan jawab. Bukan sekedar hal besar. Ya. Dan pada waktu kita berjalan di tempat itu, saudara tahu. Dan di situ mulai pergerakan pelayanan. Dari Dewi Sri, kami ada di tempat ini. Dari tempat ini, kota-kota dijangkau. Dari kota-kota dijangkau, beberapa orang yang ada di negara lain pun juga kita bisa jangkau lewat media. Saudara tahu. Dan berapa banyak orang sudah datang ke tempat ini dan kami berjumpa. Karena apa? Keberhasilan itu karena Roh Kudus tidak pernah salah menempatkan. Ya, karena Roh Kudus tidak pernah salah. Maka Rasul Paulus ini dikatakan pada mimpi itu dilihat ada seseorang memanggil-manggil. Kepekaan Roh Kudus, kepekaan Rasul Paulus berkata, ada satu orang yang memanggilku di Makedonia. Maka aku mengambil kesimpulan, mari Silas, mari Lukas, kita berangkat ke sana. Tapi itu tidak mudah. Ada keliku-liku kehidupan. Saudara membangun sebuah bahtera rumah tangga. Saudara lihat, oh ini cocok menurutku. Karena apa? Ketika aku berdoa, ini pesan Tuhan. Wow, saudara lihat, yang pesan Tuhan juga punya liku-liku kehidupan. Apalagi ada pesan Tuhan. Saudara mencoba-coba, mencocok-cocokkan. Haleluya. Saudara mau cocok-cocokkan diri saudara. Ya, libatkan Tuhan. Kalau saudara libatkan Tuhan, sekalipun ada tantangan, tapi kalau sepikir, sehati, ya, sehati, sepikir, seiman,
saudara lihat akan diberikan pengertian. Walaupun memang ada liku-liku, tapi saudara akan berjalan di situ. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam poin kedua adalah apabila kita memahami ujian adalah suatu alat mengembangkan potensi dalam diri. Jadi saya mau katakan, setiap ujian yang saudara alami, setiap ujian yang datang kepada saudara, tolong pahami ujian itu. Tidak ada ujian itu membuat engkau celaka. Tidak ada persoalan yang membuat engkau tergeletak, terjatuh. Setiap ujian, setiap persoalan, kalau kemarin, ya, ada pencobaan itu adalah api pencobaan. Tetapi saya mau katakan adalah setiap itu ujian itu adalah sebuah alat untuk mengembangkan apa ya, potensi apa dalam diri saudara. Ketika saudara dikasih 1 talenta, kalau saudara tidak bisa mengembangkan potensi, 1 talenta saja tidak bisa, apalagi 2 talenta, apalagi 5 talenta. Ya. Artinya apa sih yang mau dikembangkan oleh Roh Kudus dalam diri kita? Percayakan diri kepada Roh Kudus. Dari lihat ayat 11 dulu. Ayat 11. Ini historisnya, perjalanan setelah dia mimpi ya. Setelah dia mimpi, setelah dia terus 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Masotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Neapolis itu beberapa kilometer dari Filipi. Terus? Dari situ kami ke Filipi, Ya. kota pertama di bagian Makedonia ini, Ya. suatu kota perantauan orang Roma. Nah, seperti tadi saya cerita sejarahnya. Ini adalah tempat pembuangan orang-orang Roma. Terus? Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, di kota itu artinya inilah sebuah permulaan. Perjalanan Rasul Paulus ketika dia menginjak kakinya di tempat itu sama seperti saudara. Menginjakkan kaki di sekolah saudara, menginjakkan kaki di usaha pekerjaan saudara, menginjakkan kaki di pelayanan saudara. Inilah awal permulaan. Hebatnya Rasul Paulus sudah dituntun sebelumnya. Ini yang membedakan kita. Ya. Nah, dari perjalanan itu, dari lihat ayat B-nya. Mengalami hasutan, intimidasi, aneh. Tolong, nah ini kita belajar ayat 20-24 ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 20-24, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat, sebelum kita lanjut ke ayat 20-24, ini cerita ini adalah di mana Rasul Paulus berjumpa sama seorang petenung, seorang wanita perdukunan. Ya, dia membaca hidup seseorang, lalu dia kemana Rasul Paulus itu dia ngomong, ini penyelamat. Ini pemberita kebenaran firman. Disampaikan, perempuan ini kemana dia ikutin. Rasul Paulus jengkel. Hai iblis ada dalam dirimu, keluar. Saudara tahu? Ketika diusir keluar, lahirlah ayat 20 ini. 20 ini setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar. Kenapa? Karena majikan-majikan mereka sudah mengalami kehilangan berkat, kehilangan keuntungan. Karena apa? Roh yang menguasai perempuan ini sudah diusir Rasul Paulus. Padahal dari perempuan ini yang memelihara daripada dukun ini kan mereka perlu kasih modal lah, biaya ini dan itulah. Pada waktu mungkin kemampuannya itu terhilang, pembesar-pembesar ini makin merasa dirugikan. Maka mereka bersepakat menangkap Rasul Paulus, dan ayat 20 ini dikatakan orang-orang ini mengacaukan kita, ini hasutan. 21. Ayat 21.
Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara kan tahu pasungan ya, yang dari kayu itu, ya. Kakinya diselonjorkan keluar, tetapi kakinya itu juga masih diikat rantai. Sudah dipasung, dikasih rantai lagi. Benar-benar enggak berdaya. Saudara tahu, pada waktu dia dihakimi, bajunya dibuka, itu didera, itu dipukul pakai rotan. Saudara lihat, pada waktu Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman, imannya dia. Pada waktu saudara memberitakan firman dan menyampaikan iman dalam diri saudara, berapa banyak dera yang menimpamu. Hari ini ada berapa banyak yang mengalami sakit penyakit. Mungkinkah itu dera? Ada yang mungkin mengalami kerugian berkat yang dicuri, itukah dera? Pada waktu engkau mengalami suatu persoalan rumah tangga, apakah itu dera? Ya, itu bagian. Itu yang membuat sakit tubuhmu. Itu yang membuat sakit batinmu. Pada saudara gereja berdoa, puasa, sekarang puasa 30 hari. Tapi masih ada deraan. Saudara lihat, Tuhan, bukankah aku melayanimu Tuhan? Seharusnya Tuhan, aku harusnya di tempat ini Tuhan. Tidak. Aku taruh engkau di tempat ini untuk mengalami pembentukan. Saudara dibentuk di tempat ini. Rohani, jasmanimu dibentuk. Seolah-olah ada mengalami sakit. Perjalanan hidup seolah-olah mengalami pasungan. Lakukan ini, masih tidak bisa. Lakukan itu, belum ada kelihatan jawaban. Apalagi Petrus, apalagi Paulus. Mungkin saudara sampaikan gitu. Apalagi Pak Gembala. Saudara, berapa banyak yang kita lakukan itu. Hebatnya Rasul Paulus, dia pegang pada waktu penglihatan itu. Kami pun berapa banyak dera. Kehilangan berbagai macam harta benda. Itu dera mentalitas kami, mental kami didera. Elohiku Tuhan, kok hilang satu persatu. Iblis tidak bisa mendera. Harta benda tidak bisa mendera. Penyakit tidak bisa mendera. Yang kami pegang adalah pesan Tuhan dari 2 orang hamba Tuhan. Satu di Jakarta, satu di Lombok. Kami pegang itu sampai hari ini. Katanya gedung panjang dan lebar, mana buktinya? Banyak orang mendera, sampai hari ini mana buktinya? Bagi kami pegang pesan Tuhan. Yang kami pegang jemaat muda, jemaat yang diberkati. Buktinya mana? Tetapi sekarang kami bisa melihat satu persatu Tuhan angkat ekonominya. Satu persatu Tuhan angkat kehidupannya. Karena kami pegang, bukan apa yang kami lihat, tapi apa Roh Kudus yang sampaikan kepada kami. Kalau bukan Roh Kudus, saya tidak mau jadi gembala. Enak jadi pengusaha. Tapi karena Roh Kudus kasih pesan, Rasul Paulus tinggalkan ya, layani kamu ke Filipi. Tapi di Filipi dipukul, didera, dirobek bajunya, itu kemuliaan bagi dia. Bagi tubuh jasmaninya itu mempermalukan. Belum dipukul, dipasung, di penjara tengah gelap. Tapi konsep Rasul Paulus, dia lihat pesan Tuhan. Dia lihat hati Tuhan. Dia lihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau saudara tidak punya tujuan dalam hidup,
saudara akan mengalami keletihan secara mental. Untuk apa saudara berkeluarga? Untuk apa sekolah anak saudara? Untuk apa saudara bekerja? Untuk apa saudara membangun rumah tangga? Untuk apa saudara pelayan? Membangun sebuah pelayanan. Hanya untuk dia. Saudara diberkati untuk dia. Saudara melayani untuk dia. Saudara sekolah pintar tar untuk dia. Itu tujuan hidup kita. Rasul Paulus seorang pejabat dan seorang kaya. Tapi dia punya tujuan, visi yang jelas. Hanya pribadi. Hanya beberapa pribadi yang disampaikan di Filipi. Sekalipun tidak enak baginya. Tapi dia mau berjalan. Pertanyaannya, saudara berjalan dengan kemauan sendirikah? Atau saudara berjalan dengan kemauan Roh Kuduskah? Ketiga, ini kerinduan Roh Kudus yang sangat dalam yang ada dalam pribadimu. Kerinduan Roh Kudus yang dalam sekali yang ada dalam dirimu. Sebab itu, dengar apa kata Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus saudara tidak bisa mendengar, anakku yang terkasih pergi ke kota ini, mungkin tidak. Tapi seringkali Roh Kudus berbicara di hati nurani. Roh Kudus sering berbicara, anakku lakukan ini, anakku jangan lakukan ini. Tapi saudara sering menabrak apa yang Roh Kudus saudara bicara. Kalau hati saudara bermasalah, disitulah masalahnya. Ketika Roh Kudus ingin berbicara, seringkali terhalang. Maka Tuhan katakan, usahakanlah supaya hatimu dipelihara. Karena disitulah terpancar kehidupan dalam terjemahan lain. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, ya, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tapi kalau dalam terjemahan lain dikatakan, jagalah hatimu dengan baik-baik, karena disitu menentukan hidupmu. Menentukan. Ya. Nah, ayat 25 saya mau bedah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan baik-baik. Temukan potensi dalam diri sama seperti Rasul Paulus. Ketika punya persoalan dan dia tidak melihat persoalan. Karena memang pada waktu itu gelap gulita. Dia tidak bisa melihat pasungan, dia tidak bisa melihat rantainya, dia tidak bisa melihat keadaan siapa yang di dalamnya. Tetapi Rasul Paulus belajar untuk peka, bukan melihat persoalannya, tetapi melihat bagaimana potensi dalam diri itu muncul di tengah masa gelap. Di tengah kesulitan, Rasul Paulus memberikan contoh, dia berdoa dan memuji Tuhan. Dahsyat. Berdoa dan memuji Tuhan ini dahsyat. Ya. Ada saat-saat dalam kehidupan setiap orang berada pada masa gelap. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saudara harus lakukan ketika mengalami persoalan masa sulit, ketika mengalami tantangan keluarga, ketika mengalami sakit penyakit, apa yang harus saya lakukan? Berdoa dan memuji Dia, bermazmur bagi Dia. Yang poin selanjutnya, kebanyakan, saya percaya di sini tidak ada. Haleluya, kebanyakan orang duduk merenung atau menyesali diri. Mengapa? Kenapa? Bukankah saya sudah melakukan A, B, C, D, tetapi kenapa? Atau dia beritahu semua orang yang dijumpai, ini loh keadaanku, ini loh persoalanku. Saudara, belajar duduk manis seperti Rasul Paulus bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Jangan duduk manis dengan orang yang tidak tepat. Haleluya. Kebanyakan ini orang duduk merenung nasibnya.
Tetapi kalau saudara duduk sama pendoa, ayo kita doa sama-sama. Kemarin sore, begitu kita berdoa, dia menangis langsung. Darah, ini yang Roh Kudus mau dalam pribadimu, menjadi jawaban bagi banyak orang. Ya. Betul ya? Di sini nggak ada ya? Haleluya. Apapun yang mengalami hidupnya, sakit penyakitnya, Yesus sumber jawaban. Yesus sumber kesembuhan. Amin. Amin. Kalau saudara belum melihat berkat, baru awan kecil, hujan belum turun. 1 hari enggak turun-turun hujan, enggak turun-turun berkat. Ketemu pendeta, kita doa ya. Kalau saudara ketemu orang lain, mesti pakai ini. Nanti cari ke gunung ini. Haleluya. Tapi kalau sama pendeta, ayo cari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara lihat poin B-nya. Ini poin A, poin B-nya. Tidak memahami kekuatan doa yang dinaikkan pada masa gelap. Tapi Rasul Paulus, dia paham dengan benar. Makanya dikatakan gini dalam Kisah 16 ayat 26. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Karena doa Rasul Paulus dan Silas. Terus. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Dari lihat ya. Kalau dalam ayat ini sendi-sendi itu temelios. Ya. Temelios. Itu pondasi. Dari lihat. Kalau kita gempa ini berapa kali kan kena gempa saat-saat ini kan. Itu ada tembok yang retak begitu. Itu tembok retak loh ya kalau gempa loh ya. Betul ya? Tapi doa Paulus ini pondasinya yang digoyang. Doa itu menggoyang pondasi itu yang mengikatmu. Akar penyakitnya itu yang dihancurkan dengan doamu. Akar kegagalan itu yang dihancurkan. Akar yang menipumu, yang merusakmu, teritorial itu akarnya digoncang oleh doamu. Doa itu bukan di permukaan yang digoncang. Tapi doa itu dia menggoncang. Sumber-sumber yang tertutup itu digoncang. Sehingga apa yang terjadi? Saudara lihat. Doa dan pujian dalam kegelapan. Tolong ayat 29-nya. Ini 29. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Berarti sekalipun gelap gulita. Tidak bisa melihat, tapi Roh Kudus melihat dengan sempurna. Untuk apa? Menggoncang kekuatan intimidasi dunia. Pintu-pintu terbuka. Apa yang menghalangi pintu berkatmu? Apa yang menghalangi pintu kegagalan bagi keluargamu? Apa yang menghalangi pintu kegagalan bagi anak-anakmu? Apa yang menghalangi? Dengan doa itu dia menggoncang. Tapi saudara tidak bisa melihat dengan mata terbuka. Tapi Roh Kudus melihat dengan jelas apa kesulitanmu. Dia membuka pintu. Dia melepaskan belenggu, ikatan-ikatan. Maka kita setiap hari di sini doa Selasa. Saya terima kasih juga ya, mohon izin. Saya terima kasih juga yang mengikuti acara khotbah di YouTube. Dia ikut puasa hari ini, 30 hari. Terima kasih ya yang mengikutin ya. Dan saya harus mensupport, saya harus istilahnya mendapatkan sebuah kebanggaan. Kita menjadi berkat. Saya tidak tahu dia di mana. Tetapi saya percaya dia bisa mengikuti ya dengan doa puasa kita. Dan itu akan menggoncang anak-anak bapak dan ibu yang ada di luar negeri itu. Ya, saya mau katakan
doamu di tempat ini akan menggoncang dia. Apa yang membelenggu mereka saat ini? Kelemahannya kah? Kenyamanannya kah? Terikatan dengan hal-hal apakah di situ? Kau doa di tempat ini. Kita tidak melihat mata gelap. Tapi Tuhan yang akan melepaskan di situ. Amin. Dan saya percaya di dalam perjalanan Rasul Paulus ini membawakan sebuah pengertian bagi kita. Kalau dia membuka di dalam ayat ini, 26 ini, ya, pintu-pintu penjara terbuka, ya, terus dikatakan belenggu terlepas, dan dikatakan di sini ada beberapa hal, misalnya gempa bumi yang hebat. Anda lihat, gempa bumi yang hebat. Kalau saya mencari terjemahan lain, ini istilahnya dinamos, kekuatan. Jadi kekuatan daya ledak. Anda lihat kalau dinamis, dunamos atau dinamik atau peledak, ya, dinamit. Kalau begitu diledakkan, satu sudah menggoncang sekitarnya. Tapi seringkali kalau orang mencari emas, mencari batu bara, itu meledakannya itu dengan sekumpulan dinamit. Dan dia itu teritorialnya itu daya ledaknya begitu kuat. Ya, begitu dalam itu ledakannya, begitu batu-batu pada keluar. Anda lihat, kalau doamu dengan penuh kuasa, itu merupakan daya dorong untuk menghampiri di mana engkau berdoa, kepada siapa engkau doakan. Maka Rasul Paulus di tengah kegelapan, pintu penjara terbuka, jeruji-jeruji terlepas. Anda lihat. Dan saya percaya pada saat ini, ketika kita masuk dalam dimensi doa dan puasa, saudara tunggu waktunya. Waktu Tuhan yang akan menjawab. Waktu kita berdoa, waktu Tuhan menjawab. Dan kita melihat. Dan sampai hari keberapa kita ini? Di pertengahan. Ya, ini sudah tanggal 23. Ya, tanggal 3 kita selesai. Dan perjalanan ini kita sudah bisa melihat jawaban demi jawaban. Ya. Dan tetap setia, tetap terus Tuhan. Kalau belum mendapatkan jawaban sampai hari ini, kami percaya di hari ke-24 Tuhan pasti menjawab. Hari ke-24 belum dijawab, saya percaya tanggal 25 Tuhan pasti jawab. Lakukan itu terus. Ya. Tidak boleh putus asa. Justru di tanggal 25 kena dera, sakit lagi ya Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan fokus dengan sakitmu, tapi fokus pada janji Tuhan yang membawa engkau dalam kemenangan. Rasul Paulus ini mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara lihat, ya. Pesan Paulus untuk kita juga, ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar. Setelah ketemu sama Rasul Paulus dengan mereka bisa melihat Rasul Paulus ada di dalam, masih di dalam, terus Sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? karena kepala penjara ini kagum, terheran-heran. Begitu dia melihat dengan suluh, loh ini semua terlepas, pintu-pintu terbuka, jeruji-jeruji besi, ikatan-ikatan dari besi, rantai-rantai besi, kenapa terlepas? Lalu penjaga ini berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tolong ayatnya. Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara lihat, ayat ini berkata, 31, terus. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bukan kita saja, tetapi seisi rumah. Bukan kepala penjara itu disampaikan, tetapi seisi rumah akan mengalami keselamatan.
Ketika saudara percaya kepada Yesus, kata percaya ini pisteo, pistis. Pistis itu iman, ya, kepercayaan, keyakinan, terus iman itu pisteo, pistis. Namun dalam konteks Kisah Rasul 16 ayat 30-31 ini, kata percaya itu berpikir benar. Kepada kepala penjara itu dikatakan, percayalah, artinya berpikirlah engkau yang benar. Dan ketika saudara mengalami kehilangan sesuatu yang dijaga sama kepala penjaga ini, maka kepala penjara ini berkata, mau hunus pedang, mau bunuh diri. Berapa banyak anak Tuhan putus asa. Berapa banyak anak Tuhan tidak berdaya melihat apa yang sudah dijaga terhilang. Saudara sudah jaga kesehatan dengan baik, mengalami kehilangan, saudara menjaga usaha saudara dengan baik, mengalami kerugian, saudara menjaga dengan baik keluarga saudara, mengalami segala sesuatu. Kepala penjara ini mau menghabisi hidupnya, artinya apa? Putus asa. Tapi Rasul Paulus berkata, sekalipun dia bukan orang yang percaya, belum percaya, tapi Rasul Paulus berkata apa? Jangan, percayalah kepadamu. Arti kata percaya, belajar berpikir positif. Setuju? Belajar berpikir positif sekalipun ada persoalan. Lihat, ada endingnya. Tidak ada seorang pelari setat mau larinya kencang, larinya lambat, tetap finish. Kecuali berhenti di tengah jalan. Ya. Pelari yang kemarin kita bagikan videonya itu, sekalipun dia sakit terpelecok, tapi tetap dia sampai finish. Bapaknya menuntun dia. Ya. Darah lihat, berpikir benar, kata percayanya. Yang kedua adalah bukan sekedar pengakuan. Aku percaya. Konteks ini bukan itu. Tindakan. Aku percaya aku diberkati. Isi hatinya, aku mencintaimu Tuhan. Ya kamu gak baca isi hatiku. Kau gak baca surat cintaku. Baca Alkitab, itu surat cinta Tuhan. Ya, bagaimana saudara mau mencintai? Tunjukkan Tuhan hari ini. Aku bicara tentang kisah para rasul. Apa ceritanya? Rasul Paulus beriman. Rasul Paulus kena dera. Di mana? Di Tabanan. Salah saudara, di Filipi. Makanya baca Alkitab. Kebetulan ada orang Tabanan di sini. Ya, saudara lihat, jangan salah konteks. Ketika saudara baca Alkitab dengan baik, di mana ini? Saya di Jawa Tengah, padahal enggak. Ya, memang mau ke Jawa Timur, memang mau ke Jakarta, bisa lewat Jawa Tengah. Macam-macam jalannya, banyak jalan menuju ke Roma maksudnya ya. Nah, saudara lihat yang ketiga adalah keyakinan dan kepercayaan seseorang itu didorong oleh hak prerogatif batin. Tuhan tidak pernah paksa saudara. Saudara mau percaya, mau bertindak, Tuhan tidak pernah paksa. Saudara punya hak prerogatif. Batin itu hati saudara, pikiran saudara, kehendak kemauan saudara. Artinya kalau itu kepercayaanmu didorong karena engkau memiliki hak, dia punya daya ledak. Dinamis. Makanya Rasul Paulus ketika dia berdoa, itu goncangannya hebat. Bagaimana mungkin dalam doa Rasul Paulus itu bisa menggoncang pintu, bisa menggoncang pondasi di dalam. Begitu hebatnya. Bukan berarti saudara berdoa langsung tembok ini digoyang, itu salah. Sama-sama seperti dengan saudara di pinggir pantai, bawa tongkatnya Musa sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus laut terbelah, itu ngawur. Ini simbol, ini pemahaman, ini pengertian. Ketika saudara berdoa, itu menggoncang segala pintu-pintu yang menutup pintu saudara.
doa itu dia mampu menembus sebuah jawaban yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu maksud pengertian ini. Jadi ketergantungan lebih tinggi kepada Yesus. Arti percaya bukan sekedar percaya, tetapi bergantung sepenuhnya, mempercayakan diri kepada Dia. Percaya sama mempercayakan diri itu beda. Kalau saudara percaya, orang lain juga percaya. Bahwa orang Tuhannya orang Kristen, ya namanya Yesus, orang lain juga percaya. Alkitab berkata jangankan orang, setan juga percaya, ngaku dia. Ya, tetapi saya mau katakan, saudara mempunyai pisteo ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, lalu Rasul Paulus, dia tulis surat yang kedua. Ini ayat adalah ayat familiar. Ayat kesukaan Rasul Paulus. Tolong baca ayatnya. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, iya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti saudara harus berbuah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Roh Kudus berikan pengertian buat saudara. Kalau banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengerti hidupmu, ada banyak orang-orang tidak mengerti hidupmu, tapi Roh Kudus mengerti hidupmu. Catat baik-baik, hidup ini harus berbuah. Kitab Lukas berkata, kalau kau tidak berbuah, maka akan ditebang. Amin. Di tengah masa gelap, masa sulit, saudara harus berbuah. Apa buahnya? Puji Dia dan masuk dalam dimensi doa. Itulah buah ketaatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Mari katakan Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami.
Engkau berbicara bagi kami semua saat ini. Kalau Engkau memilih kami Tuhan, Engkau penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Kami mau berjalan dengan kemauan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Baru apa, baru apa, Ruach Elohim. Baru apa, baru apa, datanglah Roh Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Penuhi kami Tuhan. Saat ini urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap para pelayan-Mu Tuhan. Pakailah setiap mereka Tuhan dengan dahsyatnya Bapa. Penuhi Bapa, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhi kami Bapa. Penuhi
Kami butuh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami pengertian Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mencurahkan, mengambil alih Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How Segala kebaikan-Mu akan terjadi mulai hari ini sampai seterusnya. Dan kami menatap hari ini dan hari esok adalah hari kami berbahagia. Kami adalah pemenang-pemenang. Kami adalah umat-Mu yang siap berperang dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Roh Kudus membawa kemenangan bagi kami. Kami mengalami kesehatan, kami mengalami sebuah jawaban, kami mengalami sebuah berkat Tuhan. Dan kami percaya pemulihan terjadi bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, dan bagi semua aspek kehidupan kami. Kalau Roh Kudus yang bekerja, maka tidak ada satu pintu yang dapat menutupnya. Kami percayakan hal itu. Sebab itu angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuh sukacitalah kita. Ketika ada di bumi, Tuhan memberkati. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita pun juga bersama-sama dengan Dia. Pada waktu kali kedua Dia datang, Dia akan menjemput saudara dan saya. Percayalah dengan iman yang sungguh di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati hari ini, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.